Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkayani. Saya mahasiswi dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dari program studi pendidikan biologi kelas 7B. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai masa remaja. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. Abstrak. Masa remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya tampak sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, remaja gagal menunjukkan kedewasaannya. Pengalamannya mengenai alam dewasa masih belum banyak karena ia sering terlihat pada remaja adanya kegelisahan, pertentangan, kebingungan, dan konflik pada diri sendiri. Bagaimana remaja memandang peristiwa yang dialami akan menentukan perilakunya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut. Adapun pengertian remaja, tidak mudah untuk mendefinisikan remaja secara tepat karena banyak sekali sudut pandang yang dapat digunakan dalam mendefinisikan remaja. Nah, banyak sekali para ahli yang mengartikan apa itu remaja. Di sini saya mengambil satu contoh menurut Papalia dan Olds. Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang ada pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Adapun ciri-ciri remaja, saya tambahkan sedikit, seperti halnya pada semua periode, yang penting setelah rentang kehidupan masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Masa remaja ini selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orang tuanya. Menurut Sidik Jatmika, kesulitan itu berangkat dari fenomena remaja sendiri dengan beberapa perilaku khusus, yakni yang pertama, remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan, ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan dan bisa menjauhkan mereka dari keluarganya. Kemudian yang kedua, remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orang tua semakin lemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Contoh-contoh yang umum adalah dalam hal mode pakaian, potongan rambut, kesenangan musik, yang kesemuanya harus muktahir. Dan yang ketiga, remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul bisa menakutkan, membingungkan, dan menjadi sumber perasaan salah dan frustasi. Dan yang terakhir, yang keempat, remaja sering menjadi terlalu percaya diri, dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengaruh orang tua. Nah, adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja. Baiklah, saya tambahkan sedikit. Salah satu periode dalam rentang kehidupan ialah fase remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usia dengan baik. Apabila tugas perkembangan sosial ini dapat dilakukan dengan baik,
remaja tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya, serta akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas perkembangan untuk fase-fase berikutnya. Maka sebaliknya, manakala remaja gagal menjalankan tugas-tugas perkembangannya, akan membawa akibat negatif dalam kehidupan sosial fase-fase berikutnya, menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Nah, menurut William Kay, sebagaimana dikutip Yudrik Jahjah mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut. Yang pertama, menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman-teman sebaya, baik secara individual atau kelompok. Yang keempat, menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadi. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, memperkuat kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mampu meninggalkan reaksi dan penyusahan diri, sikap atau perilaku kekanak-kanakan. Nah, selanjutnya adanya kesulitan yang sering dialami kaum remaja yang sering menjemukan orang tua. Yang pertama itu variasi kondisi kejiwaan. Dan yang kedua, rasa ingin tahu seksual dan coba-coba. Dan yang ketiga, membolos. Yang keempat, perilaku antisosial. Dan yang kelima, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Nah, dari berbagai penjelasan di atas, dapatlah dipahami tentang berbagai ciri yang menjadi kekukusan remaja. Ciri-ciri tersebut adalah: yang pertama, masa remaja sebagai periode yang penting. Yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Dan yang keempat, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Yang kelima, masa remaja sebagai usia menimbulkan ketakutan. Dan yang keenam, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.